Fikayo Tomoti diusir keluar saat AC Milan menang 2-1 di kandang AS Roma. Setelah menerima kartu kuning kedua, akibatnya dia dijatuhi sanksi larangan bertanding dalam satu pertandingan untuk pekan depan. Komisi disiplin juga menjatuhkan beberapa denda setelah pertandingan akhir pekan untuk para pendukung yang melemparkan kembang api dan botol plastik ke lapangan. Sementara itu Napoli dikenakan denda sebesar 8.000 euro, Juventus 3.000 euro dan Roma 2.000 euro. Ada juga pernyataan terkait insiden nyanyian rasis dalam laga Lazio versus Napoli, dan saat ini penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan. Donny van de Beek sudah dipastikan tak masuk dalam rencana Erik ten Hag. Ia tidak didaftarkan sang manajer untuk skuad Manchester United yang berlaga di Liga Champions. Alhasil, Van de Beek saat ini sedang mencari klub baru yang bersedia menampungnya. Dilansir NOS, Van de Beek ini berpotensi melanjutkan karirnya di Belgia. Royal Antwerp dikabarkan tertarik mendatangkan sang pemain menurut laporan. Royal Antwerp cukup optimis bisa menguji transfer Van de Beek ini disebabkan bursa transfer Belgia masih belum tutup. Mereka masih punya beberapa hari ke depan untuk menyelesaikan transfer ini. Sebuah pengakuan dibuat Rasmus Højlund, sang striker mengaku menolak banyak sekali tawaran agar bisa bergabung dengan Manchester United. Højlund mengaku bersyukur bisa pindah ke Manchester United yang menyebut ketika manajemen MU datang menawarnya, ia tidak butuh waktu lama untuk menerima tawaran tersebut. Højlund sendiri sudah merasakan debut di skuad MU yang masuk sebagai pemain pengganti ketika Setan Merah kalah 1-3 dari Arsenal di akhir pekan kemarin. Ian Mason adalah salah satu pemain muda Chelsea. Musim lalu ia dipinjamkan ke Brunei dan membantu mereka promosi ke Premier League. Musim ini ia dipertahankan Mauricio Pochettino. Ia diplot sebagai pelapis sekaligus pesaing Ben Chilwell di sisi kiri pertahanan The Blues. Fabrizio melaporkan bahwa penampilan Mason ini membuat manajemen Chelsea senang. Menurut laporan tersebut, Todd Bowley sudah meminta manajemen Chelsea memperpanjang kontrak Mason. Chelsea sudah menyiapkan kontrak jangka panjang untuk sang pemain. Ia juga akan mendapatkan kenaikan gaji yang cukup signifikan. Anthony dilaporkan ke polisi oleh Gabriela Cavallin, mantan pacarnya, atas dugaan KDRT. Kepada media Brazil, Gabriela membongkarnya dengan membagikan foto-foto dirinya luka dan percakapannya dengan Anthony. Polisian Sao Paulo dan Glitter Manchester kabarnya sudah menerima dugaan Gabriela. Menurut laporan Guardian, Manchester United kabarnya mulai menganalisa situasi Anthony. Setan Merah berkaca pada keputusan yang diambil Federasi Timnas Brazil yang sudah mencoret Anthony dari skuad untuk laga kualifikasi Piala Dunia. MU diprediksi akan mengambil sikap yang sama, yaitu memarkir Anthony seperti kasus yang dialami Mason Greenwood tahun lalu. Muncul isu yang tidak sedap dari Bayern Munchen. Ada perpecahan antara pelatih Thomas Tuchel dengan para petinggi klub yang disebabkan transfer pemain. Kabar itu juga dilaporkan oleh Sportify. Diyakini Thomas Tuchel tak senang dengan pembelian Bayern Munchen di bursa transfer musim panas 2023 ini. Diketahui, tukang sejatinya ingin merekrut kepada Arrizabalaga atau Bono sebagai pengganti Neuer. Sementara di posisi bek tengah, Tuchel kabarnya sudah mendapatkan kesepakatan pribadi dengan bek Chelsea, Trevoh Chalobah. Tetapi Bayern Munchen enggan merekrutnya. Di musim panas kemarin, Phil Jones sudah resmi tidak lagi menjadi pemain Manchester United. Kontraknya tak diperpanjang oleh manajemen MU dan ia kini berstatus sebagai free agent. Namun, Manchester Evening News melaporkan bahwa Jones saat ini kembali ke Manchester United. Jones dilaporkan sudah hadir di Garing dan sejak beberapa pekan yang lalu, ia dikabarkan membantu sesi latihan para pemain muda MU. Namun, meski sudah membantu sesi latihan Akademi MU, Jones belum resmi bergabung dengan tim pelatih Akademi MU. Ansu Fati resmi dipinjamkan 1 tahun. Keberatan di musim panas ini banyak sekali kasus pemain Barca yang dipinjamkan ke klub lain karena tak memiliki masa depan di klub. Namun pelatih Barcelona Xavi Hernandez memastikan bahwa masa depan Ansu Fati tetap di Barca. Walaupun sang pemain pindah ke Brighton, Xavi menyebut Ansu Fati menginginkan Manik bermain lebih dari Barcelona. Ansu Fati sendiri memasang target untuk bisa finish di zona Eropa bersama Brighton musim ini, bahkan jika memungkinkan finish di 4 besar.
Ada kabar menarik datang dari Jesse Lingard. Sang playmaker ini menjadi rebutan dua klub Premier League Liga saat ini berstatus sebagai free agent. Dia tidak memiliki klub pasca dilepas oleh Nottingham Forest di musim panas kemarin. Dilansir Sky Sport, klub tersebut yang menginginkan jasa Lingard adalah Wolverhampton Wanderers. Baru-baru ini kehilangan banyak pemain di lini serang mereka, karena itu mereka butuh tambahan tenaga di pas tersebut. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa West Ham United juga tertarik untuk mendapatkan jasa Jesse Lingard. Inter Milan sudah mengonfirmasi soal perpanjangan kontrak Simone Inzaghi. Ex penyerang Lazio itu bakal bertahan di Giuseppe Meazza sampai tahun 2025 mendatang. Dilansir Corriere dello Sport, kontrak baru Inzaghi di Inter itu membuatnya menjadi pelatih termahal ketiga di Serie A. Ia akan menyusul nama pelatih tenar lain seperti Jose Mourinho dan Massimiliano Allegri. Inzaghi kini bakal mendapatkan bayaran sebesar 6,5 juta euro atau sekitar 106 miliar rupiah per tahun dari Inter. Sementara Mourinho dan Allegri sama-sama memiliki gaji 7 juta euro atau sekitar 115 miliar rupiah. Melansir Cow Outside, Arsenal sedang mengincar 3 pemain baru di Januari 2024 untuk menggantikan posisi Jurriën Timber. Yang sentral disebut 3 pemain tersebut antara lain Maguire, Alexandreva, dan Victor Nilsson. Selama bursa transfer musim panas yang lalu, Guehi menjadi rebutan Arsenal, Manchester United, dan Chelsea. Namun karena tidak ada pihak yang bisa memenuhi tuntutan playlist setinggi 60 juta pound sterling, maka sang bek tengah masih tetap bersama klubnya. Masih belum bisa dipastikan siapa yang bakal menjadi prioritas The Gunners, namun incaran mereka bakal mempersulit langkah Manchester United dan Chelsea. Aaron Mann bisakah tampaknya akan bertahan lebih lama sebagai pemain Manchester United? Sang bek dilaporkan akan mendapatkan tawaran kontrak baru dari manajemen Setan Merah dalam waktu dekat ini. The Telegraph mengklaim bahwa Erik ten Hag tampaknya puas dengan performa sang bek. Dia dikabarkan meminta manajemen MU untuk memperpanjang kontrak sang bek di skuad Setan Merah. Menurut laporan tersebut, manajemen MU sudah menjalin komunikasi dengan agen. Bisakah untuk membicarakan kontrak baru ini? Mereka akan memberikan kontrak baru berdurasi 5 tahun. Klub Bundesliga Bayern Munchen dilaporkan belum menyerah untuk mendatangkan sosok Trevoh Chalobah. Di Rotan dilaporkan akan kembali mencoba merekrut sang bek di awal tahun 2024 nanti. Dilansir Benz Jacob, Bayern Munchen akan kembali mencoba merekrut Chalobah karena star bek tengah Bayern sangat tipis. Pasalnya mereka gagal mendapatkan pengganti Benjamin Pavard di musim panas kemarin. Laporan tersebut mengklaim bahwa kans Bayern Munchen untuk mendapatkan jasa Chalobah di musim dingin nanti cukup besar. Ini disebabkan sang bek bukan pilihan utama Mauricio Pochettino di skuad Chelsea.